Intinya apa? Intinya ya kalau kita menginginkan menjadi penduduk surga, kita ini harus ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti segala hal, ya. Ridho terhadap takdirnya, ridho terhadap rezekinya, rizko terhadap ketetapan-ketetapan yang lain, ya. Nah, inilah yang membuat hati kita nanti akan tenang, gitu ya, di dunia. Karena apa? Karena semua ini kita hanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, takarannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala masih menyisihkan kepada kita untuk usaha ataupun ikhtiar. Tapi ikhtiar kita ini tidak akan merubah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ikhtiar ini nanti Allah kan Maha Adil, ya. Ikhtiar ini oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Misal, ya, kita yakin bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Sudah diatur besarnya, bahkan lebih rinci lagi hari ini sekian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti kalau secara kasarannya kita usaha dan tidak usaha itu nanti kan dapat segitu, gitu ya. Tetapi Allah menetapkan kepada kita adanya ikhtiar, ya. Ikhtiar kita ini nanti akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi pemberat amal ibadah kita, menjadi pemberat amal kebaikan kita. Nanti kan di yaumil mizan ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Nah, usaha kita, ikhtiar kita untuk bekerja, usaha kita untuk yang lain, itu nanti akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu, membaca Al-Qur'an serta mengisi tausiah, mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini adalah ilmu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga mendapatkan semangat untuk bisa beramal lebih baik, ya. Untuk pada kesempatan pagi hari ini ingin kita menyampaikan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk kepada kita melalui Al-Quran, yaitu di dalam Al-Quran. Nah, kita mau belajar tentang, tadinya saya membuka Quran digital tapi malah error kayaknya aplikasinya, ya. Yaitu di surat Al-Bayyinah, ya, yang artinya adalah penjelasan. Al-Bayyinah. Di situ dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Yang artinya orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, ya. Ayat di sini sebenarnya nanti akan menceritakan bagaimana sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, dan juga orang-orang musyrik, ya.
yang mereka apa? Mereka tidak akan beriman sebelum datang bukti yang nyata. Tapi ketika bukti didatangkan dengan nyata, mereka tetap tidak beriman kepada Rasulullah SAW, juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu seorang Rasul, itu buktinya ya. Bukti yang mereka harapkan adalah yaitu seorang Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terhadap kitab-kitab yang lurus, ya. Terus, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi setelah datang kepada, tadinya mereka sepakat ya, saya tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datang seorang Rasul, ya. Tetapi ketika didatangkan benar seorang Rasul, mereka terpecah, ya. Ada yang beriman, ada yang menolak. Tapi sebagian mereka ini adalah menolak. Yang sebagian kecil yang beriman itu hanya sebagian kecil saja, ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tus zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah orang-orang yang lurus dan benar, ya. Terus di innal ladzina kafaru, ini jelas penjelasannya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan di sini dijelaskan sesungguhnya orang-orang kafir itu dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan informasi kepada kita. Jenis orang-orang kafir itu ada 3, ya. Pertama Yahudi, yaitu umatnya Nabi Musa, ya. Jadi sebentar ya, Yahudi ini, gitu ya, ini mereka mengaku keturunan Yakub, gitu ya. Jadi Yakub itu punya anak 12, gitu ya. Yakub itu punya anak 12. Yang saudaranya yang 10 orang itu yang membunuh atau memperdaya Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf. Adiknya yang namanya Bunyamin, gitu. Nah, kakak Bunyamin dan Yusuf itu jumlahnya 10. Salah satu di antara mereka itu adalah salah satu di antara mereka ini adalah namanya Yahuda, gitu ya. Yahuda ini sebenarnya mereka disebut Yahuda itu adalah keturunan dari cucunya Nabi Yakub, gitu ya. Nah, mereka sebenarnya mengisbatkan diri Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Bani Israel ya keturunannya Nabi Yakub itu, ya. Karena Yakub itu punya nama lain namanya Israel, gitu ya, Bani Israel. Jadi keturunannya Bani Israel. Walaupun penisbatan ini nanti tidak salah, salah karena tidak semua Bani Israel itu keturunannya Yahudi, gitu ya. Yahudi adalah bagian dari Bani Israel, gitu ya. Nah, terus selanjutnya itu Yahudi, ya, orang-orang kafir itu Yahudi. Yang kedua Nasrani. Nasrani itu umatnya Nabi Isa, ya. Terus orang-orang musyrik. Nah, orang-orang musyrik ini banyak, orang yang menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, terus juga menyembah arwah-arwah, terus menyembah pohon-pohon besar, dinamisme itu semuanya adalah termasuk golongan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik ini ada 3 golongan, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Semua mereka inilah orang-orang kafir yang mereka akan kekal di dalamnya, kekal di neraka selama-lamanya, gitu ya. Dan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang kelompok yang ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah orang sejelek-jelek, ya, sejelek-jeleknya kaum. Terus innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah orang-orang sebaik-baik makhluk, ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah.
Jazaohum, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut dan kepada Tuhannya. Nah, ada satu poin ya yang ingin saya jelaskan dari sekian banyak ayat tadi. Orang-orang beriman yang nanti akan masuk ke dalam surga yang mereka itu surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai ya, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, bahkan ada sungai dari arak kayak gitu ya. Tapi arak di sana rasanya manis juga tidak memabukkan. Nah, penduduk surga ini ada satu nilai yang baik ya, ada satu sifat yang baik. Pertama, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Intinya ya kita kalau kita ingin menginginkan menjadi penduduk surga, kita ini harus ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti segala hal ya. Ridho terhadap takdirnya, ridho terhadap rezekinya, rizko terhadap ketetapan-ketetapan yang lain ya. Nah, inilah yang membuat hati kita nanti akan tenang gitu ya di dunia. Karena apa? Karena semua ini kita hanya apa namanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, takarannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masih Allah Subhanahu wa taala masih menyisihkan kepada kita untuk usaha ataupun ikhtiar. Tapi ikhtiar kita ini tidak akan merubah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ikhtiar ini nanti Allah kan Maha Adil ya. Ikhtiar ini oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Misal ya, kita yakin bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sudah diatur besarnya, bahkan lebih rinci lagi hari ini sekian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti kalau secara kasarannya kita usaha dan tidak usaha itu nanti kan dapat segitu gitu ya. Tetapi Allah menetapkan kepada kita adanya ikhtiar ya. Ikhtiar kita ini nanti akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi pemberat amal ibadah kita, menjadi pemberat amal kebaikan kita. Nanti kan di yaumil mizan ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Nah, usaha kita, ikhtiar kita untuk bekerja, usaha kita untuk yang lain, itu nanti akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apa? Walaupun usaha kita tidak akan menambah dan mengurangi rezeki kita, tetapi maksimalkan ikhtiar supaya apa? Supaya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin banyak, akan menjadi semakin berat, kualitasnya itu akan semakin berat ya. Ibadah itu bisa jadi kecil tapi berat gitu ya. Ya seperti inilah ya. Kerupuk itu kan walaupun besar gitu, mungkin tidak akan apa namanya? Tidak akan lebih berat daripada sebongkah intan atau sebongkah batu gitu ya. Padahal ini satu karung. Ini batu ini cuman apa namanya itulah ya sekepala orang mungkin beratnya ini bisa lebih berat ini. Nah, maka usaha kita, ikhtiar kita dalam bentuk ibadah itu nanti mari kita maksimalkan supaya apa? Berkualitas. Sholat misalnya ya, bagaimana sholatnya tidak hanya jumlahnya banyak, tetapi sholatnya ini berkualitas, khusyuk dan sebagainya ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, walaupun sekelumit, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya itu yang hanya di akhirnya sebenarnya gitu ya, yang penjelasan itu hanya untuk melengkap saja. Kemudian bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.